analisis resiko. Nah ini. Ya, terima kasih Pak Made. Ini sudah lengkap sekali memaparkan mulai dari materi ketika mengikuti training sampai praktek-praktek baik yang sudah diterapkan di SMK 1 Sawan. Nah, saya juga berharap suatu hari nanti bisa berkunjung Pak ke SMK 1 Sawan. Siap-siap Pak Gusti. Ya, studi tiru lah ya, lebih banyak supaya banyak SMK kita juga yang bisa menerapkan seperti itu. Oke, waktu kita sekitar 20 menitan lagi, kita buka sesi tanya jawab. Yang mau nanya langsung saja angkat tangan biar kelihatan di situ. Pak, silakan Ibu dan Bapak yang ingin. Tanya, Pak Jaki, oke, Pak Jaki. Oke, kami beri kesempatan dulu Pak Jaki. Nanti Pak Ahmad Nurdin ya. Pak Ahmad Nurdin tadi mau nanya. Enggak ada orangnya. Oke, Pak Jaki dulu. Pak Jaki silakan Pak, langsung Pak tanya. Ya, makasih Pak Kusmana, Pak Made. Saya sangat apresiasi sekali dengan sekolah Bapak yang bisa dan akan menerapkan program ini. Luar biasa. Saya acungkan jempol dulu bahwa mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan di 2025 itu benar-benar bisa terwujud. Nah, ada satu pertanyaan Pak, saya hanya ingin mendengar dari Bapak, pada saat Bapak mau menerapkan atau mengimplementasikan COE atau CEO dalam program struktur sekolah, apakah di dalam struktur sekolah itu mengubah jadi mindset yang ditetapkan oleh kementerian? Artinya dari apa yang Bapak ubah itu, apakah itu hanya sekedar dipakai untuk mengembangkan SMK, ataukah itu nantinya akan juga bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah struktur yang nantinya akan bisa diterima di dalam program dari sisi kementerian. Itu saja Pak, saya tadi sangat tertarik sekali dengan skema yang Bapak buat, sehingga bisa membuat sekolah Bapak menjadi luar biasa. Terima kasih. Oke, silakan Pak, langsung jawab dijawab. Ini terkait regulasi ya. Saya tangkap ini Pak Zaki, regulasinya apakah ini tidak menyalahi dengan kebijakan kementerian? Kurang lebih seperti itulah, seperti apa? Silakan Pak. Suaranya Pak masih di mute, Pak Made. Ya, oke. Silakan Pak. Oke. Udah kelihatan ini yang saya bagikan kembali. Ya, kelihatan Pak. Oke. Ya, bisa kelihatan Pak. Terima kasih Pak Zaki. Jadi untuk struktur kurikulum, bukan struktur kurikulum ya, organizing yang kita lakukan ini sesungguhnya tidak mengubah apa yang ada di kementerian, tetapi kami mengadopsi dan mengadaptasikan sekaligus mengkolaborasi apa sih yang dibutuhkan oleh industri. Saat ini kebetulan kita diberikan suatu amanah sebagai sekolah Central of Excellence dengan merdeka lembaga sekolahnya, kita diberikan semacam kepercayaan untuk pengembangan sekolah. Nah, kalau dulu struktur organisasi kita itu waka kurikulum menjadi pusat sentralnya, ya, karena kurikulum itu harus betul-betul menggunakan kurikulum yang sudah distandarisasi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Wikan, kemudian Pak Menteri juga, Mas Menteri juga, bahwa di sekolah itu harus memulai suatu mindset baru, perubahan mindset. Dan perubahan mindset itu tentu harus kita lakukan dari hal-hal yang sederhana. Nah, hal-hal yang sederhana yang kami lakukan pertama adalah siapa bekerja apa sesuai dengan passion-nya. Sehingga kami menempatkan beberapa orang sesuai dengan struktur organisasi yang
mengarah kepada pemahaman-pemahaman di industri. Seperti misalkan marketing. Di program marketing mereka sudah tentu memiliki orientasi bagaimana menjual nanti produk-produk yang akan kita lakukan. Dia sudah menganalisis melalui core bit data ICT-nya, melakukan suatu penelitian dulu, analisis dulu, apa sih yang dibutuhkan oleh market, itu apa yang dibutuhkan oleh industri, baru kita melakukan processing yang diserahkan kepada executive officer di processing dan production, sehingga mereka saling berkoordinasi. Nah itu Pak Aziz ya. Nah, sehingga saya berharap pun kalau memang ini bisa dikembangkan, bahkan di Bali khususnya kami sudah men-sharingkan ini di beberapa sekolah Central of Excellence yang ada di Bali. Kami sudah lakukan itu, kami sudah sharing di beberapa teman, dan kebetulan juga mereka ikut mengadopsi dan mengadaptasi apa yang kita lakukan di SMK Negeri 1 Sawan. Demikian Pak Aziz. Terima kasih Pak Made. Oke, baik, cukup jelas Pak Zaki ya. Ya. Ada lagi yang ingin tanya langsung? Ya, Pak Sulipan. Pak Sulipan. Oke, kami beri kesempatan. Sulipan atau Sumiran? Sulipan. Pak Sulipan langsung. Nanti setelah ini Pak Miran ya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, bagus. Jadi ini transfer knowledge juga hasil pelatihan Bapak ke kami semuanya. Ya, mudah-mudahan kami bisa menilai yang baik. Ya, ada yang menarik yang disampaikan Bapak tadi, yaitu mengenai program-programnya, dan semua itu kan membutuhkan perubahan mindset. Maka ada 3 pertanyaan yang ingin menggali dari pengalaman Bapak. Yang pertama, yaitu bagaimana merubah mindset Bapak sendiri dan para guru. Ya, jadi merubah mindset Bapak sebagai kepala sekolah yang biasa menjadi CEO dan para gurunya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pengalaman dalam memotivasi para guru agar mau melaksanakan program-program yang excellent semuanya ini. Yang ketiga, bagaimana supervisi yang Bapak lakukan untuk bisa mengkoordinir ya maupun mengevaluasi semua kegiatan yang tadi Bapak programkan. Terima kasih Pak, 3 pertanyaan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulipan. Langsung ya Pak ke moderator dulu Pak Agusti ya. Saja Pak, silakan Pak, langsung saja. Ya, terima kasih Pak Sulipan. Jadi luar biasa ini hal yang perlu kami sharingkan. Bagaimana sih mengubah mindset saya selaku seorang kepala sekolah biasa menjadi seorang CEO. Nah, ini sesungguhnya sederhana Pak, karena kami melakukannya bahwa sudah dijelaskan sih dari awal bahwa sesungguhnya setiap orang memiliki DNA CEO. Nah, itu yang dikenakan. DNA CEO macam apa sih? Dia harus memiliki passion, kemudian dia berani bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, kemudian berani menanggung risiko. Nah, hal inilah yang kami istilahnya kami coba terapkan kepada diri saya sendiri utamanya. Nah, kemudian untuk guru-guru kami lakukan perubahan mindset yang sederhana tadi melalui struktur dan beberapa bahasa sederhana. Kami sampaikan kalau sekolah kita menjadi excellent, ada beberapa hal yang harus berbeda. Mulai dari kata itu. Kami lakukan di sekolah ya. Pertama, di sekolah kami tidak ada kantin. Jadi saat ini begitu kita menjadi kepala sekolah dengan kepemimpinan CEO, nggak ada kantin. Loh, kok nggak ada kantin? Ya, yang adanya adalah resto. Gitu. Loh, kenapa? Nah, Anda coba di Google nih, apa sih bedanya resto sama kantin? Nah, berarti mereka sudah berubah mindset. Oh, beda juga Pak ya, ternyata ada SOP di situ, kemudian ada digitalisasi di situ, sehingga mereka yang di bagian EOBC itu melakukan penyesuaian-penyesuaian dari kantin menuju ke resto. Itu perubahan. Kemudian kami nyatakan lagi nih, bahwa di sekolah kita nanti nggak ada WC loh. Loh, kok bisa nggak ada WC? Ya, Anda nggak akan ketemu WC. Kita punya apa? Kita sebutnya sebagai restroom, karena petunjuk-petunjuk semua nulis restroom. Mereka cari search lagi nih, apa sih bedanya restroom sama WC? Nah, ini hal-hal yang kami lakukan secara mendasar untuk memotivasi guru, mengubah mindset guru. Itu hal yang mendasar yang dari sederhana, dari struktur kurikulum, mereka bekerja apa, kemudian dari kata-kata sederhana yang kita tuliskan di SOP sesuai budaya kerja yang diajarkan oleh industri. Itu. Kemudian kami juga mengatakan bahwa di tempat kita tidak ada gudang. Loh, kalau nggak ada gudang kita nyimpennya di mana Pak? Oke, kita lakukan namanya
preparation room. Jadi mereka membuat sebuah ruang persiapan. Jadi anak teman-teman itu sudah membagi satu ruangan, ini loh kayak di industri, begitu ada kursi yang rusak, mereka masuk di bagian penataan pemeliharaan inventaris, kemudian langsung masuk ke unit pengolahan atau unit perbaikan. Jadi sudah kelihatan data-datanya. Kebetulan kami menggunakan satu sistem yang disebut Siriang, sistem inventaris barang yang dilakukan oleh teman-teman di multimedia. Begitu kami datang, kami minta, bisa nggak kamu lakukan suatu sistem aplikasi yang menata barang kayak di industri. Ternyata mereka bisa melakukannya. Nah, itu mindset mereka berubah betul gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih supervisi yang dilakukan? Nah, ini luar biasa Pak, karena kami mengurus supervisi itu melalui tim supervisi yang dibawahi. Ini share kami kelihatan ya? Oke. Jadi ada supervisi yang membawahi khusus untuk supervisi. Itu di bagian kurikulum. Ada di bagian kurikulum, ada Korbit pengembangan keprofesian berkelanjutan dan Korbit supervisi dan monitoring. Di Korbit supervisi dan monitoring saat ini melakukan suatu sistem aplikasi untuk mensupervisi on time dan full time guru, kemudian project based learning yang diajarkannya. Siswa itu diberikan suatu project oleh guru secara bergotong royong. Istilahnya dalam bahasanya Pak Wikan itu ada keroyokan itu. Karena siswa itu mau kita projecting apa? Untuk siswa multimedia, oke, mereka mau mengeksplor informasi pariwisata yang ada di Bali Utara. Nah, sehingga mereka membuat suatu proyek secara tim. Dan yang tidak kalah hebatnya Bapak, ada di sekolah kami namanya Young Entrepreneur Semeksa. Sehingga Yes Brand ini menjadi branding. Young Entrepreneur Semeksa inilah yang dilakukan supervisi khusus menggunakan Google Form dan juga assessment yang disesuaikan oleh tim supervisi dan monitoring kami. Demikian Pak Sulipan. Berikutnya Pak Miran ya, Pak Sumiran. Baik, silakan, terima Pak kasih. Ya. Selamat siang Pak Made. Ya, selamat siang Pak Sumiran. Ini luar biasa Pak, bagus sekali Pak. Mohon pencerahan buat saya atau buat kami atau buat kita lah. Itu luar biasa sekali. Pertanyaan saya, pastinya Bapak punya target nih, bakalannya seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengantisipasi kegagalan? Iya. Karena ini luar biasa hebatnya Pak. Pastinya udah ada antisipasi dulu. Supaya target bisa tercapai. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, silakan langsung saja Pak Made untuk dijawab. Ya, terima kasih Pak Sumiran. Ini pertanyaannya luar biasa dan mantap. Jadi setiap kegiatan target yang kita ingin capai kan memang jawabannya cuma dua ya, sukses atau non sukses gitu ya. Nah ini menjadi sebuah mindsetnya CEO nih, bahwa kita harus berani take risk, berani nanggung risiko dari setiap processing yang ada. Jadi target-target itu, target capaiannya. Kemudian ada langkah apa sih yang kita lakukan? Nah ini kita beberapa hal yang sudah kami lakukan untuk di pencapaian istilahnya untuk analisis targetnya. Tentunya oke, di presentasi ada kayak bagian terakhir. Nah, ini aksi analisis risiko. Nah, ini bisa kelihatan Pak ya? Bisa kelihatan Pak? Bisa Pak, bisa. Oke. Sudah. Jadi kita punya rencana ke depan dari beberapa target yang kita ingin capai. Di 2021 kita sedang mengembangkan bisa Pak, makasih. Yes Brand, gitu kan? Iya. Nah, ada analisis risiko. SDM belum siap Pak. Nah, oleh karena itu sarana prasarana belum mendukung juga, sehingga kami memerlukan suatu alternatif solusi dengan pengembangan diklat dan sebagaimana yang dilakukan. Kemudian juga pengembangan yang dilakukan. Nah, ini satu hal yang ditangani khusus oleh unit yang bertanggung jawab. Jadi ada unit yang bertanggung jawab yang menangani pengembangan itu dari analisis yang dilakukan oleh Korbit Data dan ICT, kemudian ada analisis kebutuhan barang yang dilakukan oleh tim di Sapras, ada Korbit evaluasi yang memiliki datanya, kemudian ada Korbit pengembangan. Nah, ini Korbit pengembangan yang akan bertanggung jawab terhadap human
research development-nya. Jadi mereka menganalisis apa sih yang menjadi target kita, kemudian kenapa itu tidak tercapai. Mereka akan datangkan lagi industri, kemudian hal apa yang perlu dilakukan. Nah, ini menjadi tugasnya di Korbit pengembangan prestasi dan ekstrakurikuler, bukan Korbit berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, atau istilahnya adalah Human Resource Development-nya. Ini Pak yang diginikan. Kalau yang di EOBC kita punya namanya Korbit Kualitas Produk dan Pengembangan. Kalau produk kita yang bermasalah, maka Korbit inilah melakukan analisis dan sekaligus melakukan pengembangan yang diperlukan. Kalau kurikulum kita yang bermasalah, maka di kurikulum yang akan dibenahi. Kalau memang ada inputnya, impact yang bermasalah, maka itu bagiannya dari marketingnya yang akan menengahi. Karena mereka punya unit-unit analisis dan pengembangan-pengembangan yang harus disinkronisasi satu dengan yang lain melalui satu proyek pengembangan sekolah. Nah, proyek pengembangan sekolah kita disusunkan per Januari, kemudian diperbaiki di bulan Oktober. Ada istilahnya perubahan di situ yang dapat kami lakukan. Demikian Pak Sumiran. Baik, terima kasih, jelas sekali, luar biasa. Oke, saya kira Ibu dan Bapak mohon maaf karena waktu juga. Jadi kita sudah masuk jam 12:03. Tetapi saya mungkin bacakan saja 2 pertanyaan tertulis, Pak Made, mohon izin. Ya, siap, Pak Gusti. Pertama dari Pak Willy, ya. Dia saya singkat saja pertanyaannya. Saya mohon tanggapan, apa yang paling sukar bagi Bapak untuk menerapkan fungsi KS sebagai CEO? Maksudnya mengalihkan mindset kepala sekolah menjadi CEO. Itu dari Pak Willy, Pak. Walaupun tadi Bapak bilang sih, Bapak sudah punya DNA ya. Jadi nggak ada yang sulit kelihatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Ibu Dwi. Ini kan waktu Bapak diklat itu semua narsumnya CEO, Pak ya? Atau mayoritas. Nah, ada nggak keterlibatan CEO itu ketika Bapak implementasi di sekolah? Jadi fungsi, mungkin semacam fungsi pendampingan atau apa gitu ya. Itu saja Pak, 2 Pak. Silakan Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ini luar biasa semuanya. Pertanyaannya dari Pak Willy. Apa sih yang paling sukar? Nah, kalau berbicara terkait kesukaran ini berkaitan dengan kendala ya. Namanya manusia yang susah berubah itu kan umur 30 ke atas. Mengubah mindset orang itu tidak mudah kan. Jadi saya harus melalui contohan dulu nih. Dari contoh saya, apa yang saya lakukan. Kemudian saya lakukan pembenahan di struktur organisasi. Kemudian saya sampaikan. Ini agak saklekkan sedikit sih. Kalau yang di industri kan berbicara, kalau you memang tidak mau ya you harus keluar gitu kan. Nah, sehingga saya menyampaikan begini, oke lah, sekarang kita melakukan sebuah perubahan mindset gitu. Saya tempatkan Anda di unit-unit yang saya tahu passion Anda selama ini saya 4 tahun bersama Anda memiliki passion seperti ini. Kalau Anda menolak nggak apa-apa, tolak sekali is oke, terima kasih. Kemudian Anda cari sendiri nih di struktur-struktur kosong yang mau kamu isi. Kalau nolak juga is oke gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau kamu sudah nyari sendiri di tempat-tempat yang kamu oke, kalau nggak mau lagi, saya bandingin nih dengan teman-teman saya dan kamu. Yang mana passion kamu yang cocok. Kalau nggak mau juga, nggak apa-apa. Begitu sampai 3 kali nggak mau, keempatnya, mohon maaf jika kamu berkepentingan dengan saya, berkaitan dengan tanda tangan SKP, dengan apapun juga, saya akan tidak tanda tangan. itu suatu invest yang kami lakukan. Ya cukup ternyata bukan sebuah diktator, karena itu semacam commander ya, semacam kepemimpinan yang diajarkan ke kita. Kalau memang sudah kita kolaborasi, sudah kita pendekatannya aja sudah, kita sudah kasihkan teman-teman, ternyata mereka tidak mau berubah mindsetnya juga, padahal mereka hanya sebagai leader lah, contohnya di eksebisinya, jadi eksekutif officer-nya, di bawahnya kan ada officer-officer yang andal-andal, mereka hanya melakukan kolaborasi. Dan syukur teman-teman kita itu mau berubah secara simultan karena kondisi yang memaksa. Jadi kondisi yang memaksa. Dari teman-teman sudah tahu bahwa sekolah kita begitu ditunjuk menjadi Central of Excellence, kepala sekolahnya CEO. Ini satu-satunya di Bali loh, bahwa kepala sekolahnya CEO dan sekolahnya Central of Excellence. Sehingga rame-rame sekolah yang di Bali itu mengunjungi ke kita. Begitu rame-rame mengunjungi ke kita, kan mindset kita harus berubah juga. Sehingga orang harus tahu, masa kita yang dikunjungi orang sekolah-sekolah yang notabene-nya di kota yang hebat, kita yang di desa, sekolah pinggiran yang sekarang sudah tidak terpinggirkan, itu kan harus mindset berubah dong. Nah, ternyata hal yang lebih kita miliki adalah unity dari teman-teman. Itu Pak Willy ya. Kemudian Bu Dwi, nah, apa dalam kegiatan pendampingan selama ini di CEO, itu ya implementasi didampingi sama CEO? Ya,
kami didampingi dari awal sampai akhir oleh CEO yang memang sesuai dengan proyek pengembangan sekolah kita. Saya waktu itu mengembangkan proyek pengembangan sekolah untuk Yes Brand di bidang kulineri. Kami didampingi oleh Mansu Corporation yang kebetulan ownernya dan CEO-nya langsung dari Mr. Bob. Jadi Mr. Bob datang ke sekolah, kemudian mendampingi kita, mengarangkul ke teman-teman apa sih yang bedanya di itu sehingga menghasilkan sebuah produk Yes Mansu Kitchen pada saat PPS selama 25 hari. Demikian Bu Dwi. Baik Pak Made, terima kasih banyak atas paparan, uraian, tanggapan dan jawaban Bapak. Ibu dan Bapak, ini karena waktu juga, kami akan mencoba perbaiki waktu ya untuk nanti, karena ini biasanya kami memang dikasih 2 jam itu pleno, tetapi kelihatannya ini kurang gitu ya. Jadi nanti kita akan coba satu orang itu kita kasih 2 jam lah untuk ke depan supaya karena ini memang tujuannya beda Pak ya. Kalau biasanya kita mengadakan seperti itu hanya untuk berbagi saja, tetapi ini memang eksplorasi sehingga banyak dari Ibu dan Bapak WI kita juga masih yang penasaran. Dari pengawas juga tadi ada yang mohon waktu, tapi karena waktu sudah habis kami mohon maaf. Ibu dan Bapak mohon kameranya semua diaktifkan. Pada sharing kali ini luar biasa Saudara, karena dari BMTI sendiri, para widyaswara, kemudian para sumbernya narsum-narsum, saya sumbernya narasumber di situ untuk mengeksplorasi apa sih yang selama ini didapatkan oleh kepala sekolah dalam pelatihan peningkatan capability kepala sekolah di industri. Yang luar biasanya kegiatan kita sharing pada hari ini, saya memberikan suatu pemahaman, suatu sharing, suatu pembagi atau explore bersama-sama berkaitan dengan mindset seorang CEO. Bagaimana kepala sekolah harus mengubah mindsetnya, menyesuaikan mindsetnya, bergaya kayak CEO, jadi Chief Executive Officer. Jadi SMK, kepala SMK menjadi kepala SMK bergaya CEO. Caranya gimana mengubah mindset? Apa yang sudah kami tuturkan, apa yang kita sampaikan, ini adalah sesuatu yang tidak mudah, karena mengubah mindset seseorang itu tidak mudah, apalagi dalam kurun waktu yang cukup singkat. Ini sesuatu yang mungkin mustahil kalau dilakukan untuk orang-orang yang dewasa. Karena mengubah mindset orang yang dewasa, yang orang berumur, guru-guru yang cenderung sudah ada di zona nyaman, kemudian cenderung sudah memiliki mindsetnya sendiri, cenderung sudah memiliki konseptualnya sendiri, itu tentu tidak mudah dilakukan. Namun berkat usaha dan kerja keras bersama teamwork, kemudian dari hasil pelatihan yang kami lakukan, bahwa kami menyampaikan ilmu yang kami lakukan, kita mengubah diri saya sendiri dulu, bahwa sesungguhnya setiap orang dilahirkan sebagai CEO, Chief Executive Officer, bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, kemudian bagi lingkungan di mana mereka bekerja. Nah, dari konseptual yang sederhana bahwa setiap orang memiliki DNA CEO dan setiap orang adalah seorang leader yang secara silmutan atau secara otomatis dilahirkan sudah memiliki DNA itu, nah, kita bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian di lapangan. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Nah, hal yang sederhana yang perlu dilakukan ada 3 hal yang perlu langkah. Langkah yang pertama adalah ngubah mindsetnya kepala sekolah dulu. Jadi saya selaku kepala sekolah menempatkan diri sebagai kepala sekolah CEO. Karena kepala sekolah CEO, Chief Executive Officer, maka di bawah Chief Executive Officer tentu ada eksekutif yang kita lakukan sesuaikan. Jadi kita harus ada di mereka, berkolaborasi sama mereka, bahwa di bawah CEO itu ada para executive officer. Nah, di bawah executive officer itu ada officer yang merupakan operator-operator, yang merupakan personal yang memang memiliki passion di bidangnya. Bahwa kalau misalkan kita untuk melakukan sesuatu, itu ada pada ahlinya, dan teman-teman menemukan passionnya sendiri dalam
kategori dalam analisis diri untuk membranding dirinya, personal branding mereka tumbuhkan, termasuk juga mereka menemukan passion-nya sendiri untuk menempati officer-officer yang memang mereka sukai, sehingga mereka menjadi nyaman. Itu langkah pertama adalah organizing sesuai dengan ini. Di langkah kedua adalah penyederhanaan konsep. Penyederhanaan konsep, penyesuaian dengan industri. Jadi kita sinkronkan kurikulum kita sinkronkan langkah kita selaraskan langkah kita. Kemudian konsep yang sederhana bahwa industri itu menginginkan soft skill dan karakter. Bahwa seseorang yang bekerja di industri walaupun dia cerdas dan sebagainya, kalau karakternya nggak baik ya cepat keluar dari industri. Tapi kalau mereka karakternya baik, mereka akan mudah sekali menyesuaikan diri di industri. Kemudian dengan mudah pula mereka bisa melakukan pengembangan, meresource dirinya, melakukan pengembangan terhadap kompetensi hard skill yang mereka miliki. Kemudian di langkah ketiga kita melakukan implementasi apa yang dilakukan di industri, kita implementasikan di sekolah, sehingga teman-teman itu secara nyata melihat, oh ini loh bahwa sekolah yang berbasis CEO itu sekolah yang dipimpin dengan gaya Chief Executive Officer-nya. Kita datangkan teman-teman dari industri sebagai guru tamu, kita datangkan teman-teman dari industri untuk mendampingi proyek pengembangan sekolah, sehingga seluruh stakeholder sekolah, seluruh warga sekolah bisa memiliki suatu mindset baru. Kemudian langkah seterusnya adalah mensederhanakan sesuatu yang tadinya dianggap kompleksitinya di sekolah cukup tinggi. Kita berikan penyederhanaan pemikiran sebagai bentuk perubahan mindset. Contoh yang sederhana misalkan kalau dulu kita berbicara di setiap sekolah atau di sekolah kami khususnya ada kantin. Begitu mereka hadapkan kepada konsep sederhana, oh hari ini kita akan mengubah mindset kita bahwa di sekolah kita tidak akan ada kantin, yang ada adalah resto. Nah, sehingga mereka mulai melakukan sebuah searching, lalu melakukan sebuah analisis, apa sih yang membedakan antara kantin dan resto. Tidak hanya berbeda dalam kata, tapi ternyata berbeda dalam banyak hal. Berbeda dalam banyak SOP, standar operasional prosedur. Berbeda banyak hal dalam hal karakter. Berbeda banyak hal dalam hal budaya. Nah, dari hal yang sederhana, dari kantin berubah menjadi resto, mindset secara keseluruhan warga sekolah itu terjadi secara simultan. Nah, kemudian lagi ada mereka mengubah kata, oh di sekolah kita tidak ada WC tetapi ada restroom. Nah, ini juga kata-kata yang tadinya sederhana tetapi mampu mengubah mindset. Nah, inilah yang tadi saya bagikan bersama teman-teman di Balai Pengembangan Pendidikan Vokasi dengan BMTI, sehingga kita dieksplor betul itu ya. Jadi pengalaman hari ini saya dieksplor betul apa sih yang saya dapatkan selama pelatihan. Jadi selama pelatihan yang dilakukan ya, peningkatan capability manajemen kepala sekolah berbasis industri. Jadi ada beberapa hal yang didapatkan, dilatihkan. Dan mulai dari karakter CEO-nya, itu kemudian manajemen strategi dan kinerja yang dilakukan mengarah kepada performance manajemen di industri, manajemen inovasi, managing innovation-nya, kemudian penguasaan pribadi dan kepemimpinan, jadi personal mastery dan leadership. Kemudian lagi ada hal berkaitan dengan perubahan paradigma SDM yang tadi saya lakukan, yang tadi saya ceritakan, yang tadi saya sharing bersama para peserta seminar, para peserta workshop ya. Kalau ya tadi itu workshop mereka lakukan, jadi memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi narasumber berkaitan dengan kegiatan menjadikan kepala sekolah itu dari kepala sekolah biasa menjadi kepala sekolah yang berbasis industri atau kepala sekolah CEO. Kemudian ada lagi materi pemikiran sistem untuk pengambilan keputusan, system thinking for decision making. Nah, ini luar biasa dari pengalaman yang kita berbagi. Yang tidak kalah pentingnya adalah CEO meet CEO. Kita dilakukan diberikan pendampingan khusus pada saat implementasi, kemudian pada saat kita menyusun program, pada saat kita mengembangkan program itu. Dan beberapa teman tadi bertanya ya, pertanyaan dari para peserta itu luar biasa sekali saudara. Jadi pertanyaannya betul-betul mengeksplor. Ada pertanyaan yang berkaitan bagaimana sih mengubah mindset
seorang kepala sekolah biasa menjadi CEO gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan kalau misalkan kita sudah melakukan suatu kegiatan, kemudian resiko yang harus diambil, bagaimana mengatasi itu semua. Nah, kami sampaikan secara sederhana karena kita di SMK Negeri 1 Sawan sudah melakukannya secara kolaborasi. Artinya, teman-teman sudah memiliki passion sesuai dengan struktur organizing yang sudah kita lakukan. Jadi staffingnya itu mereka tahu di mana posisi mereka bekerja apa. Misalkan di bagian marketing mereka punya core bid untuk analisis data, mereka punya core bid untuk mengumpulkan berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan pasar. Di bawah eksekutif untuk officer produksi atau processingnya, ini di kurikulum mereka punya juga bagian core bid yang punya tim evaluasi kegiatan, punya tim yang bisa melakukan analisis kebutuhan pasar yang tadi disampaikan oleh unit pemasaran, kemudian dianalisis di unit produksi, mereka lakukan processing, mereka punya tim evaluasi untuk mengevaluasi kegiatan mereka dan merefleksikan kembali. Kemudian di tim Sarpras juga mereka punya analisis itu, sehingga digabungkan menjadi satu tim dalam tim pengembangan proyek sekolah 5 tahun ke depan, sehingga semua capaian yang ingin kita capai 5 tahun ke depan itu jelas setiap tahunnya ada tahapan-tahapannya, kemudian ada analisis kemungkinan pencapaian target, ada analisis kemungkinan kalau target tidak tercapai apa yang harus dilakukan. Nah, ini kami sharingkan tadi dengan beberapa teman yang juga menanyakan hal itu. Demikian sharing kita pada hari ini, bagaimana mengubah mindset seorang kepala sekolah biasa menjadi CEO. Selamat berjumpa kembali pada sharing berikutnya. Terima kasih. Salam SMK Bisa, SMK Hebat. Jangan lupa like, subscribe, and share serta komen. Terima kasih.